Halo bestinya kata Ani, Besti viral banget Kang Deddy Mulyadi yang memberikan jawaban menohok nih ketika disebut gubernur konten oleh Gubernur Kalimantan Timur. Nah, hal tersebut terlihat dalam unggahan video yang beredar di sosial media, di mana keduanya diduga tengah hadir bersama di Komisi 2 DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri yang digelar 29 April 2025. Gubernur Kalimantan Rudy Masud diduga menyindir Deddy Mulyadi dengan menyebutnya sebagai gubernur konten, yang kemudian diberikan jawaban telak nih oleh KDM dengan mengatakan kalau konten yang ia buat sudah bisa menekan belanja rutin iklan Pemprov dari 50 miliar kini jadi 3 miliar. Dan seluruh gubernur yang hadir hari ini, Kang Deddy, gubernur konten. Nah, mantap nih Kang Deddy nih. Dan terakhir tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Nah kan, tentunya video yang diduga sindiran dari Rudy Masud Gubernur Kalimantan Timur pada KDM Gubernur Jawa Barat ini pun sontak dibanjiri komentar warganet. Bahkan tak jarang warganet yang justru menanyakan kerja nyata dari Rudy sang Gubernur Kalimantan Timur tersebut. Apa maksudnya dia ngomong gitu ya, sekelas gubernur loh di forum resmi. Siapa sih yang milih tuh orang? Lihat aja rekam jejak dan kinerjanya, bagi saya KDM hebat loh. Memuji, dari gestur aja kelihatan dan KDM gak sepolos itu, dia respon dengan elegan. Gubernur Kalimantan Timur malu, Gubernur Kalimantan Timur keliru senggol, salah pilih lawan, kerja nyata lu mana Rudy? Waduh langsung diulti sama Pak Deddy, gayanya Gubernur Kaltim dah nampak suka makan, yang penting urus aja Pak daerah sendiri, udah makmur belum rakyatnya, jangan ngurus gub daerah lain. Nah Besti, tentang konten sendiri diduga imbas dari Rudy Gubernur Kalimantan Timur yang menyebut Deddy Mulyadi gubernur konten. Meski telah diberikan jawaban menohok oleh Deddy, rupanya nggak membuat warganet puas dan jadi membanjiri salah satu video akun TikTok @kalimantan.sukses hingga 4.500-an komentar, di mana dalam unggahannya ada video Rudy yang tengah berada di rumah megahnya Besti, yang kemudian menjadi sorotan warganet, hingga ada warganet yang jadi menyebut Gubernur Kalimantan gubernur flexing. Waduh, ngonten kekayaan cenah katanya Besti, hingga mempertanyakan kesejahteraan rakyat Kaltim setelah melihat rumah megah sang gubernur dalam video tersebut. Nah Besti, gak hanya ada yang menyebut gubernur flexing, bahkan warganet dalam kolom komentarnya juga menyebut kalau video Rudy dalam rumah megahnya tersebut juga merupakan konten kekayaan yang juga diharapkan beberapa warganet agar diusut kekayaannya. Waduh, ribet kan Besti kalau netizen udah turun tangan. Ngeri, gubernur flexing jatuh kepada Gubernur Kalimantan Timur, harus diperiksa, usut Wah mewah sekali ya, sama aja ini ngonten tapi ngonten kekayaan. Kontennya mewah ya Gubernur Kaltim. BPK atau KPK tolong periksa beliau dong, warga Jabar absen di sini. Hidup mewah bergelimang harta, apakah warganya sudah sejahtera? Siapa di sini warga Jawa Barat yang lagi silaturahmi ke Bapak Gubernur Kaltim? Prestasinya apa? Kekayaannya wah ya, kayaknya perlu dipantau. Nah Besti, bicara tentang kekayaan, kalau Gubernur Kalimantan dibanjiri komentar terkait rumah megahnya, Kang Deddy justru baru-baru ini terlihat dibanjiri komentar saat baru-baru ini memberikan dana pribadinya senilai 300 juta rupiah untuk para mantan pemain OCI dalam duduk bersama yang juga dihadiri oleh pihak Taman Safari Indonesia. Di mana dalam pertemuannya tersebut pihak Taman Safari menyatakan tidak bisa mengeluarkan uang kepada yang bukan karyawannya, namun telah menghubungi pihak OCI untuk niat baik bersilaturahmi cenah. Dan Deddy Mulyadi juga mengundang lagi kedua belah pihak untuk di waktu lain ke rumah dinasnya dan membicarakan masalah tersebut Besti.
ini terus-terusan tidak akan pernah berakhir. Kedua-duanya meninggalkan luka. Yang satu merasa benar secara normatif, yang satu merasa benar secara psikis dan secara emosi. Ada hal yang dalam hidup kita harus disadari adalah kita bisa menang di peradilan, kita bisa menang di atas kertas, kita bisa menang di atas akta. Tapi kita tidak akan bisa menang melawan jerit manusia yang itu tembus ke langit. Kita kadang pelit pada satu hal, gak mau mengeluarkan uang untuk satu hal, dan kita merasa menang dengan itu. Tapi besoknya uang kita keluar lebih besar dari itu dengan peristiwa yang lain. Itulah saya yang selalu saya pakai Android. Untuk itu saya sebagai orang tua, bukan sebagai gubernur, karena Bapak juga lebih memilih nama Akan dibanding gubernur. Bagi saya nggak ada masalah, saya senang dengan nama itu. Sudahlah, saya minta mengetuk hati jajaran Taman Safari. Ini sebentar dulu, bisa enggak sih bicara baik-baik, bertemu secara kekeluargaan. Kemudian sudahlah, apa yang bisa mesti kami lakukan, apa yang bisa kami berikan untuk memperbaiki luka yang dilakukan oleh orang lain. Karena apa? Karena kalau kita memberi karena kesalahan kita itu biasa. Tapi kalau kita membantu karena kesalahan orang lain itu namanya derma. Gubernur Jawa Barat menyiapkan 300 juta buat ibu dan teman-teman. Sebagai bentuk rasa empati karena ibu sudah ngeluarin ongkos banyak untuk memperjuangkan ini. Ya. Ini dari saya, nanti saya siapin, saya minta nomor rekening, saya siapin 300 juta agar ibu dan teman-teman bolak-balik psikologinya terkuras, kemudian keuangannya terkuras, biar selesai. Biar ibu juga bolak-balik kumpul lagi, juga aman, ongkosnya nggak kayak sekarang, ya. Udah saya siapin 300 juta. Nah, kemudian nanti saya akan undang secara pribadi Bapak dan Ibu untuk bertemu di rumah dinas saya di Gedung Pakuan untuk ngomong pribadi. Saya biasa nyelesain yang begitu. Ya, kalau ngumbar hari ini nggak akan selesai, ini nggak akan ada temunya. Mau dipanggil kemanapun, ya begini, yang satu organisasi, semuanya hukum nggak akan ketemu karena hukum bukan di sini, pengadilan. Nah Besti, video pertemuan Dedi dan mantan pemain OCI serta pihak Taman Safari viral dan dalam 18 jam telah ditonton oleh hampir 580.000 penonton Besti. Dan dibanjiri ribuan komentar positif di dalam komentar akun YouTube-nya, di mana banyak ucapan terima kasih untuk Dedi serta memuji atas kinerjanya. Sementara itu Besti, diduga warganet yang masih gak terima atas apa yang dilontarkan Rudy Gubernur Kaltim diduga masih menyoroti dan membanjiri kolom komentar yang berisi unggahan video yang ada Rudy di dalamnya. Salah satu yang tak kalah ramai adalah unggahan video di akun TikTok @kaltim.sukses di mana Rudy tengah memberikan kata romantis kepada sang istri. Namun sayangnya warganet justru salfok dengan pakaian sang istri dari Gubernur Kaltim tersebut. Buat Bunda, pantunnya bidadari. Janganlah kau di depanku, karena kau bukan pemimpinku. Janganlah kau di belakangku, karena kau bukan pengikutku. Tapi tetaplah kau di sampingku, karena kau adalah pendampingku. Sementara itu Besti, Dedi sendiri baru-baru ini ramai dengan seorang remaja bernama Aura yang diduga protes karena acara perpisahan sekolah yang dianggap Dedi biayanya membebani keluarga. Dan Aura yang diingatkan Dedi perihal kondisi ekonominya untuk lebih memiliki prioritas untuk membangun masa depan sempat menuai pro kontra lantaran dianggap anak tersebut diduga masih kecil dan belum mengerti. Dan ternyata Aura diduga pernah menjadi bintang iklan pinjol hingga sempat ada dugaan settingan di video Dedi yang viral tersebut. Nah, karena hal tersebut Dedi pun akhirnya angkat bicara nih Besti. Perlu dipahami oleh semua bahwa dialog saya dengan Aura itu adalah dialog yang ingin menggambarkan tentang masa depan anak-anak kita. Pertama, Aura bukanlah anak remaja, tapi menurut saya sudah dalam kategori dewasa. Karena usianya sudah hampir 20 tahun. Dan
Dia lulus SMA setahun yang lalu. Dan dia sudah menjadi bintang iklan, sudah bisa mencari uang oleh dirinya sendiri. Jadi bukanlah kategori remaja apalagi anak-anak. Kemudian berikutnya adalah bahwa problem remaja hari ini itu sudah menjadi problem akut, bahkan mengerikan. Tindakan-tindakannya sudah menjurus pada kriminal, walaupun mereka yang di bawah umur tidak bisa diperlakukan sebagaimana tindakan kriminal yang lain yang sudah dewasa. Salah satu contoh di sebuah daerah, ada 2 orang anak SMP yang tega menghabisi kakeknya gara-gara dilarang pakai motor keluar jam 11 malam. Kebiasaannya dia main Mobile Legends sampai jam 4 dini hari karena mendapat fasilitas wifi gratis di sebuah areal taman. Ini adalah fakta. Untuk itu diperlukan tindakan-tindakan yang lebih nyata, bukan hanya diskusi, bukan hanya wacana. Kalau enggak, saudara-saudara kita akan mengalami penyesalan karena anak-anaknya masuk dalam wilayah keterpurukan. Dan saya juga berkonsentrasi untuk tidak boleh lagi ada anak remaja yang minta-minta di jalan. Saya ingin terus membenahi ini dengan baik. Karena apa? Karena selama ini kita lebih senang diskusi daripada aksi-aksi nyata. Untuk itu saya mohon maaf apabila banyak undangan-undangan diskusi belum bisa saya hadiri. Karena energi saya setiap hari harus turun ke bawah menyelesaikan masalah secara langsung. Kalau hanya sekedar perintah tidak akan pernah berhasil. Salam untuk semuanya, tetap semangat untuk Jawa Barat Istimewa. Nah, tuh udah angkat bicara Kang Dedinya. Dan kalau lihat videonya lagi, memang Aura mengaku sudah lulus SMA setahun lalu, Besti. Jadi bukan anak kecil juga, sudah masuk remaja dewasa. Anyway, kalau video protes Aura yang dinasehati Deddy Mulyadi telah diklarifikasi oleh Deddy, sementara video sebutan gubernur konten kepada Kang Deddy yang membuat Gubernur Kaltim diduga jadi dirujak warganet, kira-kira biar reda gimana ya, Besti? Isi jawaban kalian di kolom komen dan jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya. Cuma dikata Ani, Besti.